kamu susah paham dengan soal literasi bahasa Inggris di SNBT, misalnya seperti vocabulary-nya yang susah, teksnya yang terlalu panjang, sehingga kita nggak bisa manajemen waktu, dan yang ketiga, tryout kita selalu stuck nih di literasi bahasa Inggris. Nah, itu kenapa sih? Di video kali ini aku bakal sharing tentang 5 strategi belajar literasi bahasa Inggris supaya kamu bisa dapat skor UTBK sampai 800 plus di literasi bahasa Inggris. Halo guys, welcome back to my digital journal. Or if you're new here, welcome. Salam kenal, aku Davina. Aku udah menjadi tutor literasi bahasa Inggris untuk SNBT. Sampai saat ini aku udah 3 tahun mengajar literasi bahasa Inggris, dan ternyata aku menemukan pola-pola nih dan strategi penting supaya kamu bisa mendapatkan skor yang tinggi nih untuk literasi bahasa Inggris. Apa aja itu? Kita langsung aja mulai dari tip yang pertama. Kita mulai dari strategi yang pertama adalah sebelum teman-teman masuk ke proses belajar, teman-teman harus kenali dulu nih, emang apa sih yang diuji di literasi bahasa Inggris? Yang pertama, teman-teman, yang diuji di literasi bahasa Inggris adalah reading comprehension ya. Jadi keterampilan membaca, tidak ada grammar, dan tidak ada juga teori-teori tentang materi. Jadi teman-teman full nih membaca suatu teks, dan teman-teman mencari nih apakah teman-teman bisa mendapatkan informasi yang diminta dari soal yang mana itu ada dari teks. Jumlah soalnya sendiri nih dari literasi bahasa Inggris itu adalah 20 soal dan waktunya tuh 20 menit. Jadi kalau kita hitung satu soal itu 1 menit ya teman-teman. Nah, nanti dalam 20 soal tersebut ada komposisinya nih teman-teman, yaitu ada 3 jenis teks yang teman-teman akan temui. Yang pertama, teman-teman akan ketemu nih dengan teks opinion thread, yaitu ada teks di mana ada teks tersebut dalam bentuk tabel, di mana ada 5-6 orang berdiskusi terhadap suatu topik. Bentuknya seperti ini. Terus teks yang kedua, teman-teman akan bertemu dengan 2 teks, tapi topiknya ada tentang science. Dan yang ketiga, ada 2 teks lagi, tapi topiknya di sini adalah social science seperti ini. Karena literasi bahasa Inggris ada yang diuji adalah reading comprehension, makanya di sini teman-teman tuh ada 2 kemampuan yang harus teman-teman punya. Yang pertama adalah kemampuan vocabulary bahasa Inggris, dan yang kedua ada kemampuan time management supaya teman-teman bisa mengerjakan 20 soal dalam waktu 20 menit. Oke teman-teman, kita sekarang ke strategi yang kedua adalah gimana sih caranya kita supaya bisa mempelajari vocabulary untuk literasi bahasa Inggris. Level literasi bahasa Inggris tuh B2 sampai C1 ya, dan konteks akademik. Jadi kita harus menghafalnya nih teman-teman, karena mungkin kita nggak familiar waktu pas kita SMA. Teman-teman bisa menjadwalkan 10 kosakata baru akademik tiap harinya. Di sini aku udah ada vocabulary planner, yang mana di vocabulary planner ini udah terdiri dari list kosakata akademik untuk SNBT 2026. Teman-teman akan mendapatkan vocabulary bahasa Inggrisnya, artinya dalam bahasa Indonesia, bahkan teman-teman juga dapat pronunciation audionya yang teman-teman bisa klik dan bisa langsung denger nih gimana cara pronounce-nya. Sehingga teman-teman nggak perlu bolak-balik Google Translate lagi ya. Yang ketiga, teman-teman juga bisa dapat contoh kalimat dalam bahasa Inggris, sehingga teman-teman bisa tahu nih konteks penggunaan kata tersebut, dan juga contoh kalimat dalam bahasa Indonesianya atau versi translate bahasa Indonesianya. Nah, buat teman-teman yang ingin beli bisa klik link my description ya. Nah, tadi udah menghafal 10 kosakata baru tiap harinya. Teman-teman juga jangan lupa nih selalu review, karena kita tuh gampang lupa kalau misalnya cuma baru sekali reviewnya aja. Di sini ada teknik namanya spaced learning method, di mana teman-teman tuh harus sering kali mereview sehingga yang tadi ada di memori jangka pendek jadi ada di memori jangka panjang. Caranya teman-teman bisa menggunakan pola 1-3-5-7. Pertama kali teman-teman menghafal bisa 1 hari sekali, terus 3 hari sekali, terus diberi jarak jadi 5 hari sekali, hingga yang terakhir adalah 7 hari sekali. Oke, sekarang kita lanjut ke strategi yang ketiga adalah reading. Nah, untuk reading sendiri ada 2 hal atau 2 skill yang teman-teman harus kuasai nih. Yang pertama ada skimming dan yang kedua ada scanning. Apa itu skimming? Jadi skimming adalah kemampuan kita untuk mendapatkan general idea, main idea, atau main topik dari suatu teks. Caranya, teman-teman cukup baca kalimat pertama dan kalimat terakhir, atau teman-teman juga bisa dapatkan dengan cara membaca paragraf pertama dan paragraf terakhir. Karena di paragraf pertama itu ada background dari suatu teks, dan paragraf terakhir itu ada conclusion atau kesimpulan dari suatu teks.
Terus yang kedua adalah skill scanning nih teman-teman. Jadi kalau misalnya di soal itu diminta mencari detail atau hal yang spesifik, teman-teman nggak perlu nih baca keseluruhan isi teksnya. Teman-teman cukup highlight kata kunci yang diminta di soal, lalu teman-teman cari berurutan nih dari paragraf 1, 2, dan seterusnya sampai teman-teman ketemu di mana keyword itu muncul. Kemampuan skimming sama scanning ini akan teman-teman semakin teman-teman jago nih kalau semakin sering latihan. Kayak di sini teman-teman bisa latihan reading dengan cara menggunakan website berikut. Yang pertama ada Test English. Teman-teman bisa cari aja linknya yaitu di description aku. Nanti teman-teman bisa dapatkan latihan reading untuk level B2. Di situ udah ada berbagai jenis teks dan kuisnya juga. Lalu yang kedua juga ada website namanya British Council, di mana di British Council itu ada level B2 sama level C1, banyak teksnya juga, dan setiap teks itu ada latihan soalnya nih teman-teman. Jadi bisa latihan reading melalui website berikut. Oke teman-teman, sekarang kita ke strategi yang keempat adalah latihan soal. Bisa jadwalkan satu paket soal tiap harinya, tapi teman-teman jangan langsung dikasih timer dulu kalau ternyata teman-teman masih kali banyak akurasinya tuh salah, misalnya masih di bawah 80%. Teman-teman fokus dulu aja sering latihan soal, nanti kalau misalnya akurasi teman-teman itu udah 80-90%, baru nih teman-teman lanjut ke step 2, yaitu adalah latihan soal dengan timer 20 soal 20 menit. Nah buat teman-teman yang ingin tahu gimana sih contoh soal dari SNMPT, itu aku punya contoh satu PDF-nya dan teman-teman bisa download yang ada di description juga ya, dan ini gratis ya teman-teman. Last but not least, yang kelima adalah try out ya teman-teman. Jadi teman-teman juga harus try out nih, jadwalkan 1-2 kali per bulannya supaya teman-teman bisa terbiasa dengan format SNBT nanti. Setiap abis try out teman-teman harus review ya. Catat nih teman-teman total jawaban benarnya berapa, terus kalau salah itu di soal tentang jenis materi apa, dan teman-teman bisa catat supaya teman-teman bisa review dan memperbaiki bagian materi tersebut. Aku ada study planner SNBT 2026, mana di study planner ini teman-teman bisa mencatat nih sejumlah total jawaban benar tiap teman-teman mengerjakan tryout, dan teman-teman juga dapat grafik yang keseluruhan total jawaban benar teman-teman di keseluruhan subtesnya. Kalau teman-teman mau study planner juga bisa klik link di my description ya. Well, that's all guys, itu adalah tadi 5 strategi penting untuk mendapatkan skor tinggi untuk literasi bahasa Inggris untuk SNBT 2026. Thanks for watching this video and see you in the next video. Bye bye.